Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekan Sania Zahro dengan NIM 2061311085 dari SP3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Awal mulanya bangsa Eropa mulai menjelajah dunia sejak abad ke-15 termasuk ke Indonesia. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh orang Eropa itu menjadikan penaklukan dan penjajahan. Bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Indonesia adalah bangsa Portugis sekitar abad ke-16 Masehi. Penjelajahan yang dilakukan oleh Portugis. Ekspedisi penjelajahan pertama ini dipimpin oleh Bartolomeus Dias. Sekitar tahun 1488, Bartolomeus Dias sudah tiba di Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Selanjutnya penjajahan dilakukan oleh Vasco da Gama dengan mengikuti rute yang sudah dilewati oleh Bartolomeus Dias, yaitu sekitar pada tahun 1498 dia sudah tiba di India. Melihat keberhasilan mencari rempah-rempah di India, Bartolomeus ini mengirimkan Alfonso de Albuquerque untuk dijadikan wakil di India. Kemudian Alfonso de Albuquerque ini tiba di Nusantara pada tahun 1510 di Goa dan 1511 di Malaka. Awal mulanya Alfonso ini mengirim 3 kapal menuju Indonesia, tepatnya di Maluku, yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, yang tiba di Ternate pada tahun 1512. Awalnya, kedatangan bangsa Portugis ini disambut baik oleh Nusantara. Namun, lama-kelamaan, niat jahat dari bangsa Portugis ini mulai kelihatan, yaitu mereka mulai ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengancam kerajaan Islam. Selanjutnya adalah kedatangan dari Spanyol. Pada tahun 1494, Spanyol ini menandatangani perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Tordesillas dengan bangsa Portugis. Selanjutnya pada tahun 1519, mereka mulai memberangkatkan ekspedisi dengan cara mengirimkan 5 kapal yang dipimpin oleh Fernando de Magellan atau Ferdinand Magellan. Awalnya rute dari Spanyol ini adalah dari Spanyol, kemudian Samudra Atlantik, kemudian menuju ke Laut Timur, benua Amerika, selanjutnya menuju ke Selat Selatan, benua Amerika, dan kemudian Samudra Pasifik hingga mereka tiba di Filipina. Kemudian ketika mereka tiba di Filipina, mereka tiba di Filipina pada tahun 1521, tetapi mereka terjerat konflik dengan Filipina, yaitu dengan Macan. Macan ini adalah konflik suku di Filipina. Selanjutnya, pada tahun yang sama juga, yang dipimpin oleh Sebastian Delcano, yaitu pada tahun 1521, pasukan dari Spanyol ini tiba di Maluku. Kemudian disambut baik oleh Raja Tidore. Tujuan utama dari Spanyol tiba di Indonesia adalah mereka ingin mencari rempah-rempah. Melihat keberhasilan mencari rempah-rempah ini membuat Raja Spanyol ini senang. Tetapi karena di awal mereka sudah ada perjanjian Tordesillas dengan bangsa Portugis, jadi inti dari perjanjian Tordesillas ini adalah mereka tidak mereka harus memiliki jalur berbeda ketika mencari rempah. Namun bangsa Portugis ini sudah dulu tiba di Nusantara. Selanjutnya mereka terlibat pertempuran, yaitu Spanyol dengan Tidore dan Portugis bersekutu dengan Ternate. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Perancis. Keberhasilan Portugis mendorong semangat bangsa Eropa yang lain untuk berlayar ke Indonesia. Hal ini didukung oleh mudahnya mendapatkan peta navigasi yang dibeli di Lisabanon. Pada tahun 1530, Jean Parmentier meninggalkan pantai Normandia menuju ke Indonesia. Dari sudut pelayaran dikatakan
bahwa ekspedisi dari bangsa Perancis ini dikatakan sukses. Namun, apabila dilihat dari jalur pandangan perniagaan, Jean Parmentier ini dikatakan gagal total. Penjelajahan selanjutnya adalah penjelajahan oleh Inggris. Franz Drake dan Thomas Cavendish ini mulai berangkat pada tahun 1577 dengan mengikuti rute dari Spanyol. Kemudian pada tahun 1579 pasukan Inggris ini mulai tiba di Ternate dengan membawa rempah-rempah ke Inggris. Selanjutnya, mereka terlibat konflik dengan orang Indonesia. Mereka membangun pos dagang kecil dan terjadi konflik dengan Belanda. Maaf, ini konfliknya terjadi dengan Belanda. Ya, mereka membangun pos dagang kecil dan membuat kan ini mereka terlibat konflik dengan Belanda toh. Lah, si Belanda ini menyuruh agar Inggris terpaksa pergi dari Indonesia. Selanjutnya, di saat Belanda dijajah Perancis, Inggris menguasai Hindia Belanda. Namun ketika sudah terbebas, Belanda meminta koloni mereka. Jadi ketika Inggris dijajah oleh Perancis, Belanda dijajah oleh Perancis, Inggris ini mereka tiba lagi ke Indonesia setelah diusir oleh Belanda. Namun penjajahan Inggris pun juga hanya sebentar di Indonesia. Negara selanjutnya adalah Belanda. Belanda berpacu pada pedoman perjalanan dari Portugis, yaitu sekitar tahun 1595, perjalanan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Selanjutnya, tahun 1596, tiba di Banten. Awalnya disambut baik, namun lama-kelamaan mereka juga diusir karena sikap yang buruk. Selanjutnya, pada tahun 1569, kembali menuju Indonesia dipimpin oleh Jacob van Eyck dan perjalanan ini berjalan mulus. Kemudian Belanda mulai mendirikan kantor dagang. Selanjutnya Belanda menuju ke Maluku untuk menggeser kedudukan dari Portugis. Latar belakang dari penjelajahan bangsa Eropa yang pertama adalah karena adanya Perang Salib. Perang Salib ini adalah perang antara masyarakat Eropa dengan Turki Seljuk dan Arab yang berlangsung selama 200 tahun. Disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Islam. Perang ini terjadi karena perebutan dari kota Yerusalem. Kemudian Perang Salib ini dimenangkan oleh orang Islam. Dan akibat dari Perang Salib ini adalah terputusnya perdagangan Asia dan Eropa. Faktor yang kedua, latar belakang kedua bangsa Eropa mulai penjelajahan adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Pada tahun 1493, Utsmaniyah menguasai Konstantinopel yang menjadi wilayah Romawi. Perebutan dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Terus pada Konstantinopel ini menjadi titik penting jalur perdagangan darat yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Karena ini kan kota Konstantinopel kan runtuh. Nah, habis itu kota Konstantinopel itu dipimpin oleh Utsmaniyah. Mereka membuat kebijakan yang intinya kebijakannya itu bangsa Eropa dilarang melewati kota Konstantinopel ini. Dan mereka menetapkan pajak yang sangat tinggi. Selanjutnya, karena akibat dari itu, kan permintaan rempah-rempah itu mulai tinggi. Lah, habis ini mereka mulai mencari jalur lain untuk mencari rempah-rempah. Alasan yang selanjutnya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini menjadi bahan baku yang sangat penting di Eropa. Rempah-rempah dijadikan bahan baku obat, makanan, dan lain sebagainya. Rempah-rempah juga dijadikan sebagai bahan pengawet di sana. Karena akibat dari putusnya jalur itu, mereka mulai mencari jalur rempah-rempah yang lain. Mereka mencari jalur rempah sendiri. Pada awalnya, niat mereka hanya mencari rempah-rempah, namun lama-kelamaan mereka berniat untuk memonopoli perdagangan. Faktor yang ketiga adalah perkembangan
ilmu pengetahuan. Pada zaman Renaissance, faktor ini dilatar belakangi adanya abad pencerahan atau zaman Renaissance dan kekalahan perang salib, kemudian dilanjutkan dengan adanya teori heliosentris. Teori ini tuh berisi intinya orang Eropa ini mereka memiliki pengetahuan ilmu yang sangat rendah sedikit. Kemudian habis dari teori itu mereka mulai berlayar dengan cara mendapatkan teknologi. Penjelajahan mereka dimulai dengan menggunakan jalur darat. Latar belakang selanjutnya adalah 3G atau yang bisa kita sebut dengan Gold, Glory, dan Gospel. Yang Gold ini mereka bertujuan untuk memperoleh kekayaan. Jadi tujuannya mereka ingin mengumpulkan kekayaan saja. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah Glory. Ambisi mereka mulai meningkat dan mereka ingin menguasai wilayah. Selanjutnya adalah Gospel atau yang bisa kita sebut dengan penyebaran agama. Jadi mereka selain mencari rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama mereka. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf, dan apabila saya masih gugup, saya juga minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.